Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, sebuah ruang kecil untuk hati-hati yang sedang belajar tenang. Bagi jiwa yang ingin kembali kepada Allah dengan lembut, dan bagi setiap langkah yang ingin menemukan makna di balik takdir. Hari ini kita akan merenungi satu kalimat sederhana, namun menyimpan makna yang begitu dalam. Allah selalu lebih dulu dari segalanya. Sebelum kamu melanjutkan mendengarkan renungan ini, tenangkan dulu hatimu. Tarik napas perlahan, lepaskan semua beban sejenak. Karena kata demi kata yang akan kamu dengar bukan sekadar rangkaian kalimat, tapi perjalanan jiwa menuju keyakinan. Dan jangan lupa, kalau renungan ini menyentuh hatimu, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar lebih banyak hati yang bisa kembali tenang bersama kita di channel Laras Hasanah. Seringkali kita merasa terlambat menemukan arah hidup, terlambat mendapatkan apa yang kita inginkan, terlambat disadarkan setelah berbuat salah. Namun sesungguhnya tidak ada yang terlambat di sisi Allah. Allah selalu lebih dulu. Bahkan sebelum langkahmu dimulai, Dia sudah lebih dulu menyiapkan jalan yang akan kau lalui. Sebelum air matamu menetes, Dia sudah tahu sebab di baliknya. Sebelum engkau meminta, Dia sudah menyiapkan jawaban. Hidup ini sering terasa seperti teka-teki yang tak terpecahkan. Kita berlari mengejar sesuatu yang kita kira penting, padahal Allah sudah lebih dulu menutup jalannya agar kita tak tersesat lebih jauh. Berapa banyak dari kita yang kecewa karena sesuatu tidak terjadi seperti rencana kita, padahal kalau kita tahu apa yang Allah tahu, kita akan sujud penuh syukur karena Allah lebih dulu menyelamatkan kita dari sesuatu yang tak kita pahami. Pernahkah kamu menyesal karena suatu hal yang hilang? Mungkin pekerjaan, mungkin seseorang, mungkin impian. Percayalah, sebelum itu pergi, Allah sudah lebih dulu menyiapkan penggantinya. Bahkan sebelum kau tahu apa yang hilang, Allah sudah lebih dulu menyiapkan apa yang akan datang. Kita hanya melihat dari permukaan, sementara Allah melihat seluruh perjalanan dari awal hingga akhir. Kita hanya tahu rasa sakit saat ini, sementara Allah tahu kebahagiaan apa yang menunggu setelahnya. Jadi, jangan terburu-buru merasa kalah, karena bisa jadi yang tertunda adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita mengira Allah diam, padahal Dia sedang bekerja dalam diam. Kita merasa sendiri, padahal Allah selalu lebih dulu hadir sebelum kesepianmu tiba. Kadang Allah membuat sesuatu tampak terlambat agar kita belajar bersabar, agar kita berhenti mengandalkan waktu dan mulai mengandalkan Dia. Sebab waktu bukanlah penentu, Allah lah yang menggerakkan segalanya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah 216. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan penjelasan yang menenangkan bahwa Allah selalu lebih tahu, lebih paham, dan lebih dulu menyiapkan segalanya. Pernah suatu ketika seseorang berkata, "Aku kecewa karena gagal meraih mimpiku." Namun
Beberapa tahun kemudian, ia bersujud dengan air mata. Karena kegagalan itu ternyata menyelamatkannya dari jalan yang salah. Begitulah Allah bekerja. Ia tidak menuruti keinginanmu, karena ia tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi jika hari ini kamu merasa hidupmu terlambat, ingatlah, Allah tidak pernah terlambat menulis takdir. Kitalah yang kadang terburu-buru ingin mengerti semuanya. Tenanglah, tenanglah, apapun yang belum terjadi sedang disiapkan oleh Allah dengan cara yang paling indah. Dan saat waktunya tiba, kamu akan berkata dalam sujud, "Ya Allah, Allah, Engkau memang selalu lebih dulu." Hidup ini terasa penuh rencana. Kita menulis target, membuat jadwal, menyusun impian, dan berusaha keras mencapainya. Namun, berapa banyak dari rencana itu yang berjalan sesuai harapan, dan berapa banyak pula yang berakhir jauh dari apa yang kita inginkan? Di sanalah kita belajar bahwa ternyata bukan kita yang menentukan arah hidup, tapi Allah yang lebih dulu menulisnya. Jauh sebelum kita dilahirkan, kita merencanakan, tapi Allah yang menetapkan. Kita mengira, kita memilih. Padahal Allah sudah lebih dulu menentukan pilihan terbaik. Sebelum kau memikirkan kemana langkahmu akan pergi, Allah sudah lebih dulu menulis di Lauhul Mahfuz kemana kaki itu akan berlabuh dan kepada siapa hatimu akan tertambat. Betapa sering kita kecewa karena rencana tak berjalan, padahal bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tak terlihat. Allah lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Kadang kita ingin jalan lurus tanpa halangan, tapi Allah justru memberi tikungan agar kita tidak menabrak jurang yang tidak kita sadari. Ketika kamu gagal mendapatkan sesuatu, jangan buru-buru menilai itu sebagai keburukan. Mungkin itu adalah cara Allah menyingkirkan sesuatu yang akan menyakitimu. Mungkin itu bentuk kasih sayangnya, bukan hukuman. Coba renungkan berapa banyak peristiwa yang dulu membuatmu sedih, namun kini kau syukuri karena ternyata membawa kebaikan. Itulah bukti bahwa Allah selalu lebih dulu dalam setiap rencanamu. Dia tahu kapan waktu yang tepat dan kepada siapa sesuatu harus diberikan. Dia tahu bagaimana menjaga hati manusia dengan cara yang tak terduga. Dalam hidup, ada banyak hal yang kita kejar, namun tak semua bisa kita dapatkan. Kadang, Allah tidak mengizinkan sesuatu terjadi, karena Dia ingin hatimu lebih bergantung kepadanya, bukan kepada rencanamu sendiri. Mereka membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya. Dan Allah sebab baik pembuat rencana. Quran Al-An'afal 30. Ayat ini bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga pengingat bagi setiap manusia bahwa tidak ada rencana yang lebih kuat dari rencana Allah. Dia menyusun segalanya dengan kebijaksanaan yang tidak selalu bisa kita pahami saat ini. Allah tahu jalan yang paling aman untukmu. Kadang Dia menunda sesuatu agar kamu belajar. Kadang Dia mempercepat sesuatu agar kamu bersyukur. Kadang pula Dia menutup pintu agar kamu berbelok ke arah yang benar. Dan ketika kamu sampai di satu titik dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini sudah Engkau atur." Di sanalah kamu sadar bahwa tidak ada kebetulan dalam hidupmu. Allah lebih dulu tahu siapa yang akan kamu temui. Lebih dulu tahu apa yang akan kamu alami. Lebih dulu tahu apa yang akan kamu rasakan. Bahkan sebelum hatimu memikirkan sesuatu, Allah sudah lebih dulu menanamkan ilham di dalam jiwamu. Kita hanyalah pemeran dalam skenario besar
yang Allah tulis dengan kasih sayang. Namun seringkali kita ingin menulis ulang naskah itu. Kita ingin mengatur segalanya sendiri. Padahal kita bahkan tak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan mati. Quran Luqman 34. Ayat ini mengajarkan ketundukan, bahwa manusia tidak punya kuasa atas masa depan. Yang kita punya hanyalah usaha dan doa. Sementara hasilnya adalah milik Allah sepenuhnya. Maka jika rencanamu gagal, jangan kecewa. Mungkin Allah sedang mengubah arahnya menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau rencanamu berhasil, jangan sombong, karena tanpa izinnya, bahkan daun pun tak akan jatuh dari tangkainya. Allah selalu lebih dulu dalam setiap rencana. Dialah penulis yang paling sempurna. Kita hanya membaca satu halaman, sementara Allah telah melihat keseluruhan kisahnya. Dan kelak, di akhir perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari semua yang pernah terjadi, yang tertunda, yang hilang, dan yang kamu tangisi ternyata adalah bagian dari rencana Allah yang paling indah untukmu. Cinta adalah anugerah paling indah yang Allah titipkan kepada hati manusia. Namun cinta juga menjadi ujian paling halus, karena di dalamnya ada bahagia sekaligus luka, ada harap sekaligus kehilangan. Kita seringkali mengira cinta datang begitu saja, dari pertemuan, dari tatapan, dari kebersamaan. Padahal jauh sebelum dua hati saling mengenal, Allah sudah lebih dulu menulis kisahnya di Lauhul Mahfuz. Sebelum kamu bertemu seseorang, Allah sudah lebih dulu menentukan siapa yang akan datang dalam hidupmu, siapa yang hanya singgah sebentar, dan siapa yang akan tinggal untuk mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Maka jangan pernah berpikir bahwa cinta itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit Allah. Setiap perasaan yang muncul, setiap nama yang tiba-tiba hadir dalam doa, semuanya terjadi karena izin dan rencananya. Ada cinta yang datang membawa bahagia, ada cinta yang datang membawa luka, dan ada cinta yang datang hanya untuk menumbuhkanmu. Tapi semua cinta memiliki satu kesamaan, Allah yang lebih dulu menanamkannya di hati. Terkadang Allah menghadirkan seseorang bukan untuk bersama, tapi untuk mengajarkan makna kehilangan. Karena lewat kehilangan, kita belajar mencintai Allah lebih dalam daripada manusia. Kita pernah mencintai seseorang seolah dialah segalanya. Kita menaruh harapan yang begitu besar hingga lupa bahwa tempat terbaik untuk berharap hanyalah Allah. Lalu ketika cinta itu pergi, hati kita hancur. Air mata jatuh tanpa henti dan kita merasa kehilangan arah. Namun justru di sanalah Allah ingin kau temukannya kembali. Allah lebih dulu tahu siapa yang akan mencintaimu dan siapa yang akan meninggalkanmu. Ia lebih dulu tahu siapa yang baik untuk hatimu dan siapa yang hanya datang untuk menguji kesabaranmu. Terkadang kehilangan bukanlah hukuman, melainkan perlindungan. Allah menyingkirkan seseorang bukan karena ia ingin menyakitimu, tapi karena ia tahu cinta itu tidak akan membawamu kepadanya. Mungkin kamu belum mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti kau akan bersyukur atas setiap kehilangan yang pernah membuatmu menangis. Karena ternyata di balik air mata itu ada rahmat yang Allah sembunyikan dengan indah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Quran
Al-Baqarah 216. Ayat ini begitu lembut bagi hati yang patah, karena ia mengingatkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang itu adalah jalan Allah untuk mengganti sesuatu yang tidak kamu butuhkan dengan sesuatu yang benar-benar kamu perlukan. Allah selalu lebih dulu dalam cinta dan kehilangan. Dia tahu kapan seseorang pantas hadir dan kapan seseorang harus pergi agar kamu tidak tersesat dalam perasaan. Mungkin hari ini kamu masih bertanya, kenapa dia harus pergi? Kenapa aku harus kehilangan? Tapi suatu hari nanti kamu akan berkata dengan mata yang basah namun bahagia, ya Allah, terima kasih Engkau pernah menjauhkan aku dari sesuatu yang kucintai, karena Engkau tahu itu bukan yang terbaik bagiku. Ketika kamu merasa kosong setelah kehilangan, ingatlah bahwa kekosongan itu bukan tanpa maksud. Allah sedang menyiapkan ruang baru dalam hatimu agar kamu bisa mencintai dengan cara yang lebih tulus, bukan karena keinginanmu, tapi karena izinnya. Setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, dan setiap cinta yang tulus sejatinya akan membawamu semakin dekat kepadanya, karena cinta sejati tidak pernah membuatmu jauh dari Sang Pencipta. Sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, dan Dia membolak-balikkan hati sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap perasaan ada di bawah kendali Allah. Maka ketika hatimu mencintai, doakan agar cinta itu Allah jaga. Dan ketika hatimu kehilangan, doakan agar Allah menenangkan. Jika hari ini kamu sedang mencintai seseorang, cintailah dengan cara yang Allah ridhoi, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin bersama menuju surga. Dan jika kamu sedang kehilangan, tenanglah, Allah sudah lebih dulu menyiapkan cinta yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat. Sebab cinta yang berasal dari Allah tidak akan membuatmu jatuh, tapi justru membuatmu bertumbuh. Cinta sejati adalah cinta yang menuntunmu pulang kepada Dia yang selalu lebih dulu mencintaimu. Setiap manusia pasti diuji. Tidak ada satupun yang hidup tanpa luka, tanpa air mata, tanpa kehilangan sesuatu yang dicintai. Namun, tahukah kamu bahwa sebelum luka itu datang, Allah sudah lebih dulu menyiapkan obatnya. Sebelum air matamu menetes, Allah sudah lebih dulu menyiapkan tangan yang akan menghapusnya. Dan sebelum hatimu retak, Allah sudah lebih dulu menguatkannya dengan kasih-Nya. Ujian hidup tidak pernah datang tiba-tiba. Semua sudah tertulis dengan penuh hikmah. Allah tidak mengirimkan penderitaan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyadarkanmu, untuk mengembalikanmu kepada arah yang seharusnya. Kita seringkali bertanya, kenapa aku harus melalui semua ini? Padahal mungkin itu adalah jalan paling lembut agar kita kembali mengenal Allah. Allah lebih dulu tahu seberapa kuat dirimu. Dia tahu batas kemampuanmu, bahkan lebih dari yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Ketika kamu merasa tidak kuat, Allah sedang menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari bersandar kepadanya. Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Al-Baqarah 286. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ia adalah janji bahwa setiap ujian yang datang sudah Allah ukur dengan sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Mungkin kamu merasa hidupmu berat, mungkin kamu sudah terlalu sering jatuh, terlalu sering menangis dalam diam. Namun, percayalah, setiap air mata yang kau teteskan, tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah. Sebelum kamu mengeluh, Allah sudah lebih dulu mendengarnya. Sebelum kamu meminta tolong, Allah sudah lebih dulu mengutus pertolongannya dalam bentuk yang mungkin belum kamu sadari. Kadang, Allah menyembunyikan kesembuhan di balik kesabaran. Kadang pula, Dia menunda jawaban agar hatimu lebih tenang. Karena yang ingin Allah sembuhkan bukan hanya luka di luar, tapi luka yang lebih dalam, luka di dalam hati. Ujian hidup adalah cara Allah membersihkanmu, membersihkan dari kesombongan, dari keterikatan, dari segala hal yang membuatmu lupa bahwa hidup ini bukan milikmu. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, bukan berarti Dia ingin menghukummu. Bisa jadi Dia ingin mengosongkan tanganmu agar bisa menerima hal yang lebih baik. Kadang Allah menutup satu pintu, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia tahu apa yang ada di balik pintu itu tidak akan membuatmu bahagia. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Al-Insyirah 6. Perhatikan bukan setelah, tapi bersama. Artinya, setiap kali Allah memberi ujian, di saat yang sama, Dia juga memberi kemudahan. Hanya saja, seringkali kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada rasa sakit. Allah selalu lebih dulu dalam ujian dan kesembuhan. Sebelum luka datang, Dia sudah menyiapkan obatnya. Sebelum air mata jatuh, Dia sudah menyiapkan pelukannya lewat doa. Sebelum kamu menyerah, Dia sudah menyiapkan alasan untukmu agar bertahan. Tidak ada ujian yang benar-benar menghancurkan selama kamu masih berpegang pada Allah. Terkadang Allah membuatmu jatuh agar kamu belajar sujud lebih lama. Terkadang Allah membuatmu kehilangan agar kamu tahu siapa yang benar-benar tidak pernah meninggalkanmu. Dan terkadang Allah membuatmu terluka agar kamu berhenti mencari kesembuhan dari dunia dan kembali mencarinya dalam doa. Pernahkah kamu merasa tenang setelah berdoa meski masalahmu belum selesai? Itu tandanya Allah sudah lebih dulu menyembuhkan hatimu sebelum Dia menyelesaikan keadaanmu. Karena kesembuhan sejati bukan ketika luka hilang, tapi ketika kamu mampu bersyukur di tengah luka itu. Ingatlah, tidak ada badai yang kekal. Tidak ada badai yang kekal. Tidak ada malam yang abadi. Setiap ujian pasti berakhir, dan setiap luka pasti sembuh pada waktunya. Allah lebih dulu menyiapkan fajar sebelum malam menjadi terlalu gelap. Begitu pula dalam hidupmu. Sebelum rasa sakitmu mencapai puncak, Allah sudah lebih dulu menyiapkan cahaya kesembuhan yang akan datang. Maka jangan pernah putus asa, karena Allah tidak akan meninggalkanmu bahkan sedetik pun. Mungkin kamu tidak merasakannya, tapi Dia selalu lebih dulu hadir dalam sabarmu, dalam doamu, dalam setiap detak jantungmu. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya telah berlalu, kamu akan menatap ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang menyembuhkan aku dengan cara yang tidak aku mengerti." Pada akhirnya,
semua hal yang pernah kita kejar, semua yang pernah kita tangisi, semua yang kita perjuangkan dengan air mata akan bermuara pada satu kesadaran. Allah selalu lebih dulu. Sebelum langkahmu dimulai, Dia sudah lebih dulu menuntun. Sebelum hatimu mencinta, Dia sudah lebih dulu menulisnya. Sebelum air matamu jatuh, Dia sudah lebih dulu menyiapkan pelukannya lewat doa. Dan sebelum kamu menyerah, Dia sudah lebih dulu menanamkan kekuatan di dalam hatimu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling ikhlas berjalan. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu percaya pada rencana Allah. Setiap takdir memiliki waktunya, setiap ujian memiliki hikmahnya, dan setiap penantian memiliki ujung yang telah Allah siapkan dengan sempurna. Mungkin hari ini kamu masih di tengah badai, masih menunggu jawaban, masih menahan air mata yang tak kunjung kering. Tapi tenanglah, Allah sudah lebih dulu di sana, di masa depanmu, di setiap doa yang kamu panjatkan, di setiap kesabaran yang kamu rawat diam-diam. Tidak ada langkah yang sia-sia bila dijalani bersama Allah. Tidak ada luka yang percuma bila disembuhkan oleh cintanya. Dan tidak ada kehilangan yang benar-benar kehilangan bila akhirnya membawamu kembali kepadanya. Maka tenanglah, jika kamu belum tahu arah, cukup tahu bahwa Allah sudah lebih dulu menunggu di ujung jalan. Jika kamu masih merasa gelap, ingatlah bahwa cahaya Allah tidak pernah padam. Dan jika kamu merasa lemah, katakan dalam hati, aku tidak sendiri, karena Allah selalu lebih dulu bersamaku. Kini, saat renungan ini berakhir, izinkan hatimu beristirahat sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan ketenangan yang Allah titipkan lewat setiap kata. Karena sejatinya ketika kamu mendekat kepada Allah, Dia sudah lebih dulu mendekat kepadamu. Dan setiap langkah kecilmu menujunya akan disambut oleh kasih sayang yang tak terbatas. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Semoga setiap kalimat yang terucap menjadi cahaya bagi hati yang sedang lelah, menjadi pelipur bagi jiwa yang kehilangan arah, dan menjadi pengingat bahwa hidup ini indah selama Allah tetap menjadi tujuan segalanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Dan semoga hatimu selalu dijaga dalam kasih Allah yang maha lembut.